jembatan mini yang menghubungkan 3 desa ambruk. Warga kesulitan untuk melintas. Bupati Belu Willy Broduslai melantik 14 pejabat pimpinan tinggi Eselon 2 lingkup Pemda Belu. Memberantas narkoba dan barang terlarang, Lapas Kelas 2B Atambua gelar ikrar komitmen bersama petugas permasyarakatan. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Mbak Ita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Kabupaten Belu selama sepekan. Bersama saya Matil Billy akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Sebuah jembatan mini penghubung 3 desa di perbatasan Indonesia Timor Leste ambruk. Ambruknya jembatan ini menyebabkan warga kesulitan bepergian ke kota karena harus melintasi jalan di kecamatan tetangga dengan membutuhkan waktu tambahan. Sebuah jembatan mini di Desa Fatubaa, Kecamatan Tasik Veto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur ambruk. Jembatan ini menghubungkan 3 desa yakni Tialai, Fatubaa, Lookeu, dan Manleten. Putusnya jembatan tersebut disebabkan karena kendaraan overkapasitas yang sering melintas serta telah termakan usia. Para pengendara terpaksa harus melintasi semak belukar dan sungai agar bisa bepergian ke kota. Sementara mobil tak bisa melintas dan harus memutar balik ikut jalan pintas lainnya yang membutuhkan waktu lebih lama. Para pengendara terpaksa harus melintasi semak belukar dan sungai agar bisa bepergian ke kota. Sementara mobil tak bisa melintas dan harus memutar balik ikut jalan pintas lainnya yang membutuhkan waktu lebih lama. Tidak tahu, kami datang ini. Pagi kami lewat masih ini. Kami siang pulang kembali. Suruh susah. Sukses jalan setengah mati. Apalagi banjir lagi, kita setengah mati, kita melewat mana? Tidak tahu, kami lewat traikun jembatan gantung. Motor, kalau otot setengah mati. Cepat. Itu kami mudah-mudahan begitu ya, supaya cepat Pak. Meminta pemerintah harus bangun cepat sudah. Ya, bangun cepat. Karena kami musim hujan ini ke sayur putih, muat ke pasar. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu, Vincent Dalung menjelaskan, pemerintah telah berkoordinasi dengan pihak terkait agar bisa menangani jalan tersebut secara darurat, sehingga bisa dilalui kembali oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Ya, itu dekar tersebut roboh karena memang dekar itu dekar yang sudah termakan usia, sudah lama jadi roboh sehingga menyebabkan arus lalu lintas itu tidak dapat dilalui, tidak dapat dilalui, menimbulkan jalan tersebut tidak dapat dilalui. Jadi kita saat ini lagi berkoordinasi dengan teman-teman balai dan juga melalui BPBD. Kita koordinasi untuk dilakukan perbaikan penanganan darurat sehingga jalan tersebut dapat dilalui kembali. Untuk menghindari kecelakaan bagi para pengendara, pihak kepolisian telah memasang garis polisi agar tidak terjadi kecelakaan di lokasi. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Suma Atmaja dijatuhi hukuman 19 tahun penjara oleh Majelis Hakim dan denda sebesar 5 miliar rupiah
dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun 4 bulan. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Suma Atmaja dijatuhi hukuman 19 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Selasa 21 Oktober 2025. Sidang pembacaan putusan berlangsung terbuka untuk umum di ruang Cakra Pengadilan Negeri Kupang sekitar pukul 11 WITA dan dihadiri oleh para tokoh agama serta sejumlah awak media. Majelis Hakim menyatakan Fajar terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan tipu muslihat. Kalau soal putusan itu kita hormati, kita terima salinannya, kita akan lihat fakta-fakta yang ditulis dalam putusan itu. Jadi apapun putusannya, sebagai penasihat hukum wakil terdakwa, kita hormati putusan itu. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang mempertimbangkan keputusan selama 7 hari untuk menentukan sikap dalam putusan hari ini. Jadi kita manfaatkan waktu itu yang 7 hari untuk menentukan sikap apakah kita menerima atau melakukan upaya hukum. Sesegera mungkin sebelum waktu 7 hari kita akan segera menentukan sikap seperti itu. Putusan ini menandai akhir dari proses panjang persidangan yang menyita perhatian publik di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG yang saat ini tengah dijalankan menjadi pusat perhatian internasional. Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri kegiatan sidang Senat Terbuka Pengukuhan Mahasiswa Baru, Wisuda Sarjana dan Dies Natalis Universitas Kebangsaan RI di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 18 Oktober 2025. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan program makan bergizi gratis MBG yang saat ini tengah dijalankan menjadi pusat perhatian internasional. Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri kegiatan sidang Senat Terbuka, Pengukuhan Mahasiswa Baru Wisuda Sarjana dan Dies Natalis di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 18 Oktober 2025. Prabowo Subianto mengatakan Indonesia kini dianggap sebagai negara percontohan dalam menjalankan program makan bergizi gratis selain Brazil dan India. Saat ini Indonesia telah mencapai 36 juta penerimaan manfaat dalam waktu 1 tahun. Kita ini dianggap penjuru, dianggap contoh. Selain Brazil, India, Indonesia dianggap yang paling berani. Dan kita sekarang dianggap salah satu yang paling cepat mencapai 36 juta penerimaan manfaat dalam waktu 1 tahun. Program makan bergizi gratis diharapkan akan memberikan akses makanan yang kaya protein kepada anak-anak di Indonesia. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ini juga bisa memutus rantai permasalahan gizi buruk sejak dini. Dari Bandung, Tim Liputan Jawa Post TV melaporkan. Bupati Belu Willy Broduslay secara resmi melantik 14 pejabat pimpinan tinggi eselon 2 lingkup Pemda Belu. Informasinya usai jeda.